Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi barengan Hamal Mas Kumambang di sini ada di program acara Sinergi Talk dan kali ini Hamal akan membahas yang tentunya pernah dibahas juga di sini bersama narasumber yang sama juga, yaitu beliau adalah Pak Dr. Dani Ferdian yang sapaan akrabnya sekarang ini lebih akrab katanya disapa Akang. Emang Akang. Emang Akang ya, karena orang Sunda ya, Kang Dani Ferdian. Untuk sesi kali ini merupakan hasil dari kolaborasi antara PT Astra Internasional, TBK tentunya dengan Rumah Sinergi ya Pak ya. Baik dok, langsung saja Kang Dokter, nih Hamal mau nanya nih Ya. mengenai perkembangannya sampai kapan juga nih bakal berakhir pandemi dari COVID-19 ini ya. Oke. Kang Hamal dan teman-teman Sobat Sinergi sekalian dan juga teman-teman Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra. Kalau kita bicara kapan sih wabah pandemi ini akan berakhir? Ya kalau pastinya ya walau alam ya, sebenarnya kan kita juga nggak bisa memastikan ini berakhir kapan. Kita mah kan pengen secepatnya ya Kang Hamal ya, pengennya mah besok teh beres gitu supaya kita bisa beraktivitas kembali normal gitu ya, perekonomian kembali normal gitu. Nah tapi hal seperti ini bisa dilakukan pemrediksian lewat beberapa skema pemodelan yang dilakukan oleh teman-teman akademisi lah. Kebetulan juga kalau pemodelan bukan ahlinya saya juga gitu, tapi saya membaca beberapa literatur yang kalau boleh ditampilkan gitu ya, ada beberapa skema pemodelan yang bisa memprediksikan bagaimana sih perkembangan COVID-19 ini ke depan dan akan berakhir sampai kapan. Dan itu sudah ada permodelannya. Itu sudah ada dilakukan oleh beberapa sejawat akademisi, nanti akan saya tampilkan di sini, tapi ini hanya sebuah pemroyeksian atau pemodelan, bisa meleset, bisa lebih tinggi atau angkanya bisa lebih kecil gitu. Nah, coba kita tampilkan ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari slide ini, teman-teman akademisi ini datanya saya dapat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI ya, yang melakukan pemodelan biasanya teman-teman dari biostatistik ya. Nah, di sini disampaikan bahwa gitu ya, teman-teman bisa melihat grafik yang warna merah putus-putus. Di sini kan ada ya merah putus-putus. Oh iya, ada. Nah, di grafik merah putus-putus ini artinya itu kondisi di mana tidak dilakukan intervensi. Dari siapa tuh intervensi? Dari pemerintah dari pemerintah, pengambil kebijakan, dari masyarakat. Artinya dari yang berwenang lah. Dari yang berwenang. Artinya kegiatan masih berlangsung seperti biasa, seperti tanpa ada wabah. Diprediksikan gitu ya, angka jumlah total kasus di Indonesia berdasarkan pemodelan ini bisa mencapai angka 2,5 juta penduduk. Berarti kan hampir 1% ya, karena kan penduduk kita sekitar 268 jutaan ya. Berarti kan sekitar 1%. Walaupun berdasarkan pemodelan ini 86% penduduk atau pasien positif ini tidak bergejala. 86%-nya. Ya. Nah, terus kita lihat grafik yang warna orange. Warna orange ya. Warna orange betul yang di bawahnya ya, yang grafiknya mulai melandai. Di yang warna oranye ini artinya ada intervensi, tapi intervensinya tuh ringan. Dilakukan pendeteksian kasus secara rutin. Dari pendeteksian kasus itu dilakukan kontak tracing, artinya orang yang positif dilihat sebelumnya kontak dengan siapa. Terus orang-orang yang positif atau yang bergejala melakukan isolasi. Nah, tapi dilakukan juga ditambah juga dengan intervensi rendah atau intervensi ringan berupa jaga jarak sosialnya secara sukarela. Jadi nggak disuruh kamu harus jaga jarak sosial, sekolah nggak diliburin nggak. Jadi disuruh jaga jarak sosialnya secara sukarela dan kerumunan massa ya cuma membatasi kerumunan massa aja, nggak dilarang dan lain sebagainya. Nah, dengan intervensi seperti itu terlihat ada penurunan jumlah total kasus, tapi kalau dibandingkan angkanya ya masih tetap tinggi, hampir 2 jutaan. Itu skenario kedua kalau adanya intervensi rendah. Nah, yang ketiga kita lihat grafik yang hijau. Grafik yang hijau ini intervensinya moderate atau sedang lah. Di mana selain adanya pendeteksian kasus, adanya kontak tracing, adanya isolasi buat yang menderita yang punya gejala, dilakukan juga tes massal tapi cakupannya rendah. Kayak gitu. Ya, intervensi moderate ini selain tadi ada deteksi kasus, kontak tracing, ada isolasi gitu ya. Dia juga ada tes massal walaupun cakupannya rendah. Jadi belum semuanya dites, hanya orang-orang tertentu. Dan sudah ada upaya mengharuskan jaga jarak sosial, bukan mewajibkan ya, mengharuskan. Jadi nggak ada
konsekuensi hukuman dari orang yang melarang gitu ya. Oh, Dan itu udah mulai kayak masih hijau penutupan itu. ya, penutupan sekolah atau penutupan tempat usaha semakin melandai jumlah total kasusnya, tapi bisa mencapai kurang lebih masih 1 Jadi jutaan. itu tuh masuknya kategori moderat. Moderate atau sedang Oh, ya. Nah, yang terakhir yang warnanya biru ini tuh intervensinya tinggi. Jadi selain adanya deteksi kasus, kontak tracing, isolasi mandiri gitu, itu juga ada dilakukan tes massal ya oleh Oh, pemerintah, tapi cakupannya tinggi. Jadi banyak yang Oh. ditesnya nggak cuma orang-orang dengan kategori tertentu. Dan ada mewajibkan jaga jarak sosial. Jadi Oh, bisa iya, jadi iya. orang yang nggak jaga jarak sosial dilakukan punishment gitu, hukuman. Nah itu grafiknya kelihatan lebih rendah lagi. Jadi angkanya mungkin sekitar kurang lebih 500 ribuan ke atas lah. Ya, jadi dari segi jumlah lumayan jauh ya, itu sama kan yang- bisa skenario intervensi ini mempengaruhi seberapa banyak jumlah kasus kumulatif berdasarkan pemodelan ini. Coba next lagi slide-nya. Nah, kalau bicara tentang prediksi jumlah kasus baru per harinya ya, hariannya gitu ya. Kita lihat yang titik-titik merah tadi, garis putus-putus, itu yang tidak dilakukan intervensi. Puncak kasus barunya itu bisa mencapai di hari kurang lebih di hari ke-63 itu mencapai 150 ribu. Sedangkan ketika dilakukan intervensi yang sifatnya ringan, ya, yang tadi pembatasan tapi masih secara sukarela ya gitu, belum diwajibkan atau diharuskan, yang garis oranye ini dia menurun grafiknya di hari ke-56 ini puncaknya atau di hari ke-60-an lah jumlahnya kurang lebih 100 ribu kasus baru. Nah, tapi kalau kita melihat lagi yang warna hijau, garisnya warna hijau, artinya yang ini moderate ya intervensinya, yang sekolah sudah mulai diliburkan, dirumahkan tadi. gitu kan. Tapi belum ada punishment bagi orang yang melanggar. Itu jumlah kasus barunya bisa ya di atas 50 ribuan, 60 ribu sampai 70 ribuan di puncaknya di hari ke-80-an. Hari ke-80 Ya, dan tuh- yang terakhir kalau kita melakukan intervensinya skenarionya itu tinggi gitu ya, yang ada punishment-nya, ini puncak kasusnya, jumlah kasus barunya di bawah 50 ribu, sekitar 20 sampai 25 ribuan pada hari ke-90-an. Artinya di sini kita bisa melihat tergantung jenis skenario. Jadi kalau ditanya bagaimana perkembangan kasus ini ke depan, ini tergantung skenario yang dilaksanakan oleh kita semua gitu. Kita akan memilih menggunakan skenario yang mana, apakah tidak dilakukan intervensi apapun, intervensinya ringan gitu ya, intervensinya moderate, atau intervensinya dengan sangat tinggi atau dengan sangat kuat. Karena itu mempengaruhi prediksi jumlah kasus ini dan penambahan jumlah kasus barunya tiap harinya seperti apa. Ya, kita lihat lagi yang terakhir, slide. Nah, ini pemodelan lain yang dilakukan oleh teman-teman akademisi yang lain. Kalau ini dari Ikatan Alumni Matematikanya UI. Oh, dari Ya. pakar matematika ya. Betul. Hasilnya berbeda. Ini. Tukang ngetang istilah bahasa Sunda nama. Hasilnya berbeda. Jadi kalau di sini sama-sama grafiknya kayak tadi ya. Di sini dilakukan bahwa ada kalau ini dibaginya 3 skenario. Kalau yang tadi kan 4 skenario ya. Kalau oleh teman-teman alumni Matematika UI ini tuh ada 3 skenario. Skenario yang pertama tuh ini adalah intervensinya sangat minimal. Artinya yang nggak ada intervensi lah, kayak orang ya berlangsung aja aktivitasnya seperti biasa. Itu skenario pertama. Kalau skenario keduanya dia ada medium intervensi. Artinya sudah mulai dibatasi, teman-teman yang sekolah diliburkan, sebagian kantor udah mulai dirumahkan gitu kan. Yang sekolah dia belajarnya di rumah, tapi tetap belum ada punishment. Oh, Sementara iya. skenario ketiga ini memang intervensinya sangat ketat, ya sangat tinggi gitu. Yang dia mungkin ada punishment, orang nggak boleh keluar masuk daerah dan lain sebagainya. Berdasarkan skenario tersebut, kalau ini dari teman-teman alumni Matematika UI, dikatakan kalau bicara skenario 1, puncak pandemi ini terjadi kurang lebihnya di awal Juni dengan kurang lebihnya 11.318 kasus baru dan akumulatif kasusnya total mencapai ratusan ribu kasus. Oh, masih banyak dong. Tetap banyak kan, walaupun tadi angkanya beda ya kalau dengan UI ya. Iya, iya. Tapi jumlahnya tetap tinggi dan pandeminya berakhir kalau tadi ya skenarionya 1 tanpa intervensi di bulan akhir Agustus atau awal Nah, September. tentunya kita tidak Nah, mengharapkan. kita kan tidak mengharapkan itu ya gitu. Iya, iya. Nah, lalu bagaimana dengan skenario kedua? Skenario kedua tuh yang sekarang pemerintah kita sedang berlakukan,
ya, yang sekolah sudah mulai belajarnya di rumah, bekerja sebagian di rumah, tapi kan belum ada punishment untuk orang-orang yang melanggar. Malah orang yang masih bisa keluar masuk juga masih diperbolehkan. malah yang melanggar juga masih bisa ngisi token ya, gratis ya. Nah itulah, jadi di skenario kedua ini puncak pandeminya diprediksikan di tanggal atau di awal-awal Mei dengan 1.490 kasus baru dan akumulasi kasusnya mencapai 60 ribuan kasus. Nah kalau dengan skenario yang kedua ini, kemungkinan ini berakhir pada akhir Juni atau awal Juli lah. Aduh, ya itu juga tetap masih lama puasa, ya bulan puasa, Lebaran pasti kita masih dalam keadaan wabah gitu. Aduh. Nah yang terakhir ini skenario ketiga, ketika dilakukan intervensi yang sangat ketat gitu ya, untuk dibatasi orang-orang, benar-benar physical distancingnya ditegakkan gitu ya, orang nggak bisa keluar masuk seenaknya dari satu daerah ke daerah lain. Ini diprediksikan puncak pandeminya di pertengahan April dengan 546 kasus baru dan akumulasi kasus positifnya mencapai 17.000 kasus. Nah, dan diprediksikan pandeminya berakhir akhir Mei atau awal Juni, lebih cepat lah. Nah, maka ketika kembali lagi ditanyakan teman-teman sekalian, bagaimana perkembangannya dan kapan ini berakhir, sekali lagi tergantung dari seberapa kuat, seberapa baik intervensi yang kita lakukan, baik itu dari segi pemerintah ataupun dari segi ya lingkungan yang lainnya gitu. Karena itu mempengaruhi. Tapi mohon diingat, ini kan pemodelan ya. Pemodelan ini tuh bisa meleset, bisa lebih tinggi angkanya atau bisa lebih rendah angkanya, tergantung kan menggunakan pemodelan seperti apa. Dua rekan kita ini pun kan melakukan pemodelan dengan cara yang berbeda, dengan hasilnya juga yang berbeda kan. Tapi gitu. semeleset-melesetnya ahli beda dengan kita yang ngasal gitu ya. Gitu. Ini mah menurut intuisi saya Desember. Wah, mungkin kan ya. Kayak gitu sih gambarannya Kang Hamal. Ya berarti nggak akan jauh dari sini karena memang hasil dari hitungannya. Ya ini kan prediksi. Ini prediksi sebab akibat kan sebetulnya ya. Jadi kalau yang pilihnya yang dengan skenario 1 bakal seperti ini, skenario 2 bakal seperti ini. Ya. Nah, ini tapi para ahli sepakat lah, semakin agresif intervensi yang dilakukan, jumlah kasusnya itu tuh akan semakin landai. Artinya jumlah kasus barunya lebih sedikit, jumlah total kasusnya lebih sedikit, dan dengan asumsinya, dengan pencegahan yang agresif seperti itu, asumsinya layanan kesehatan kita mampu untuk menangani case-case positif yang ada. Karena kalau tadi ya, kalau misalkan intervensinya tidak agresif, intervensinya ringan-ringan saja atau moderate gitu, bisa jadi keadaan fasilitas layanan kesehatan kita itu tidak bisa menampung jumlah pasien-pasien yang ada. Maka kan sekarang pun sudah mulai disiapkan ya, Wisma Atlet jadi rumah sakit darurat, mal-mal di Jakarta udah jadi rumah sakit darurat. Itu juga pasti hasil prediksi bahwa kan kalau ini dibiarkan gitu, rumah sakit atau layanan kesehatan kan nggak bisa menampung itu gitu. Nah maka kenapa intervensi tadi ya, pembatasan physical distancing harus benar-benar ditegakkan gitu, seagresif mungkin ya, supaya untuk mencegah kejadian seperti itu, sehingga layanan kesehatan kita tuh cukup gitu untuk mengobati masyarakat yang positif dan butuh perawatan. Tapi ini gitu. Government kayaknya milihnya yang skenario 2 nih, gimana nih Pak? Soalnya kalau 2 masih lama juga kita Lebaran. Kalau saya sih nggak mau ya, udahlah skenario 3 aja, asal disepakati itu bareng-bareng gitu. Gimana? Menurut saya gini lah, kita semua tidak mesti mengharapkan campur tangan pemerintah atau harus nunggu pemerintah menginstruksikan sesuatu baru kita berbuat seperti itu. Buat kita yang, atau buat Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan Sobat Sinergi yang berada di komunitas, artinya komunitas itu mau di desa, kampung, kelurahan, RT, RW, kalau di Astra ya Kampung Berseri Astra atau Desa Sejahtera Astra, kita mungkin gak harus nunggu diinstruksikan pemerintah harus berbuat seperti apa untuk COVID ini gitu. Apalagi wilayah binaan Astra pasti cerdas-cerdas. Nah kan, semestinya begitu gitu kan. Jadi kalau mau lakukan saja upaya intervensi pencegahan dan pengendalian COVID dengan intervensi yang tadi ya, yang tinggi, yang baik gitu kan, yang agresif di daerah atau komunitasnya masing-masing. Salah satu yang bisa dilakukan adalah ya bikin komunitas siaga COVID di daerahnya. Apakah itu mau desa siaga COVID, kampung siaga COVID, RT siaga COVID, atau RW siaga COVID, silahkan.
komunitas siaga COVID atau kampung siaga COVID atau desa siaga COVID itu, ini sebenarnya suatu tatanan atau suatu sistem yang dibuat di tatanan komunitas untuk melakukan pencegahan dan pengendalian COVID di wilayahnya supaya tadi skema-skema yang tadi saya bilang di awal itu bisa mencapai hal yang paling maksimal. Karena bisa jadi di tingkat komunitas yang lebih kecil ya, di tatanan RT, RW atau desa atau kelurahan, ini akan lebih mudah melakukan intervensi secara ketat atau secara tinggi atau secara agresif. Beda kan kalau dengan pemerintah jadi pusat. ini semacam gerakan Semacam gitu ya. gerakan, semacam bukan. pembuatan sistem dalam menanggulangi COVID ini di tatanan komunitas. Nah kan kalau tadi dibilang, kenapa sih kalau kata Kang Hamal, kenapa sih pemerintah nggak pakai skema yang ketiga aja dengan pembatasan yang dengan intervensi yang ketat atau agresif gitu. Kalau pemerintah pusat pasti berpikirnya dia akan sangat besar karena kan berpikiran bagaimana dengan logistik kita sudah cukup atau belum untuk support masyarakat, bagaimana perekonomian, apakah akan jadi krisis atau enggak gitu kan. Pertimbangannya banyak. Nah tapi kalau komunitas, tatanan yang paling kecil di tengah masyarakat sudah mulai berinisiatif melakukan intervensi yang baik, intervensi yang agresif, intervensi yang ketat gitu. Itu kan risikonya jauh lebih kecil dibandingkan pemerintah pusat. Maka hal seperti itu akan sangat mungkin dilakukan oleh teman-teman di tatanan komunitas gitu. Karena kan pengondisiannya skupnya yang kecil. Tapi coba bayangkan dari skup yang kecil itu tapi banyak yang melakukan gitu. Itu kan skalanya udah mungkin bisa tingkat kota, kabupaten, provinsi, nasional, dan itu akan mensupport pencegahan dan pengendalian COVID ini di tatanan nasional secara keseluruhan. Jadi diawali dari tatanan komunitas yang kecil. Kan ini ada 4 bidang nih. Ini nanti kerjanya ngapain aja? Jangan-jangan agak berat juga nih buat kita apalagi anak muda nih yang mau gerak nih. Ya jadi sebenarnya idealnya kan tadi ada 4 bidang ya, selain tadi ketua, bendahara, sekretaris. Misalkan yang pertama ada bidangnya kesehatan. Nah bidang kesehatan tuh nanti di komunitas siaga COVID tuh ngapain? Mereka yang akan melakukan edukasi mengenai COVID, pencegahannya gitu ya dari segi kesehatan terhadap masyarakat. Itu yang pertama. Terus bidang kesehatan juga dia nanti yang melakukan pendataan masyarakat rentan dari bidang kesehatannya gitu. Nanti adalah sebenarnya nanti kita kalau mau belajar ada toolsnya, kuesionernya untuk menentukan mana sih masyarakat yang rentan atau yang enggak berkaitan dengan kesehatan. Terus yang kedua, mereka juga kelompok ini yang melakukan pengawasan terhadap penduduk di sana yang menjadi pasien dalam pengawasan atau orang dalam pemantauan. Berarti harus yang ngerti banget seputar kesehatan ini. Ya nggak harus ngerti banget tapi dia sudah pernah diedukasi sebelumnya mengenai itu. Terus yang berikutnya dia juga yang bertanggung jawab terhadap kelengkapan sarana atau logistik kesehatan yang diperlukan. Kayak misalkan harus ada hand sanitizer di tempat-tempat umum nih gitu. Nah tim kesehatan ini yang ngurus. Terus yang menentukan mana yang dibutuhkan ya. Terus juga termasuk penyediaan hand sanitizer-nya. Jadi kalaupun susah dapatnya bikin sendiri ya, tim ini yang nanti akan bikin. Terus juga nanti bagusnya juga tim kesehatan ini dia belajar swamedikasi. Swamedikasi itu apa sih? Swamedikasi itu adalah pengobatan kasarnya bahasa awamnya pengobatan sendiri lah. Jadi bagaimana kalau warga ada keluhan ya, pertolongan pertamanya ini tuh bisa dilakukan edukasi oleh si tim kesehatan ini lewat obat-obatan bebas atau obat-obatan bebas terbatas yang dijual di warung atau apotek. Sama juga bisa jadi si tim kesehatan ini juga ngedorong bikin kayak tanaman obat keluarga atau tanaman-tanaman herbal gitu kan. Ada yang daun sirih untuk dikonsumsi untuk jadi obat atau suplemen. Nanti itu kerjanya tim kesehatan atau tuh. Jadi hand sanitizer juga bisa ya. Tugasnya tim kesehatan seperti itu gitu kan. Kerjanya seperti itu. Terus Ibu kalau PKK cocok tuh. Nah, ibu kader kesehatan. Ibu kader kesehatan gitu ya. tuh cocok. Atau kalau di daerahnya sudah ada posyandu remaja, anak-anak remajanya gitu kan. Nah, itu cocok tuh untuk dijadikan tim kesehatan di kampung siaga COVID. Dan mungkin boleh jadi ini bisa jangka panjang juga buat kesehatan yang lain. Nggak cuma COVID gitu kan, kayak gitu. Terus yang kedua tadi keamanan ya. Nah divisi keamanan tuh kerjanya apa? Nah tugasnya dia misalkan tuh
patroli lah, ngelihat masih ada nggak sih anak-anak muda yang nongkrong di RT-nya, di RW-nya. Kalau ada, dia yang ngingetin, deh jangan nongkrong-nongkrong dong sekarang tuh, nanti lagi deh gaplehnya gitu. Dan Mabar nanti lagi bareng deh, biasanya mah. mabar ya main gitu online nanti lagi. Jadi dia yang nguriling gitu ya, ngeliatin masih ada yang keluar nggak tanpa ada kepentingan. Bidang yang lainnya ada logistik sama sarana prasarana. Nah logistik sama sarana prasarana tuh ngapain sih? Yang pertama ini baiknya ya kalau bisa dilakukan, si tim logistik dan sarana prasarana ini dia melakukan pengumpulan bahan pangan, makanan, minuman ke masyarakat. Misal aja satu masyarakat nyumbang segelas beras aja sehari gitu ya per keluarga, atau satu keluarga itu nyumbang satu mie instan ya, atau satu keluarga tiap harinya nyumbang satu air mineral. Atau apapun lah kebutuhan atau apapun pokok itu ya. kebutuhan pokok makanan minuman yang sifatnya dia bisa disimpan dalam jangka panjang. Bikin ketahanan pangan sendiri lewat swadaya masyarakat. Jadi ya setidaknya mah per hari ngumpulin segelas beras gitu. Atau per hari ngumpulin satu air mineral, per hari ngumpulin satu mie instan gitu. Dan tentunya itu harus dilakukan pencatatan ya. Ini yang ngasih siapa, jumlahnya berapa banyak. Nah nanti sewaktu-waktu ini diperlukan, misalkan gitu ya, kalaupun nggak semua warga yang merluin, tapi ada masyarakat rentan yang gara-gara COVID ini dia jadi nggak bisa jualan karena harus dirumahkan, tapi dia nggak ada pemasukan. Nah bisa disumbang dari gudang logistik warga ini untuk diberikan bahan makanan pokok setiap harinya. Tugasnya si bagian logistik ini juga dia melakukan pendataan siapa saja sih di kampungnya atau di komunitasnya masyarakat yang rentan dari segi ekonomi gara-gara COVID-19 ini. Ya, siapa yang cocok dikasih? Nah, cocok dikasih dia tuh punya pendataan. Oh, berarti nanti ketika pengumpulan makanan ini sudah terpenuhi, nanti siapa aja yang akan kita bantu. Jadi itu tuh tugasnya sih logistik dan sarana prasarana. Jadi membangun ketahanan pangan di tingkat komunitas atau desa gitu ya. Itu. Terus tugasnya dia yang kedua, dia nyiapin ruang atau sarana isolasi di desa atau di kampung atau di komunitas tersebut. Karena apa Kang Hamal? Orang-orang yang misalkan ada keluhan batuk pilek gitu ya, demam, jadi curiga COVID lah. Curiga COVID dan pernah dia ada riwayat kontak atau pernah ada perjalanan kemana baru pulang gitu ya, ada warga baru pulang. Dia kan harus dilakukan isolasi mandiri. Tapi kan nggak semua rumah warga itu besar. Kan harusnya kalau isolasi mandiri itu ya dia sendirian gitu, jarak dengan orang-orangnya di atas 2 meter gitu. Tapi kan ada yang rumahnya juga cuma satu petak kontrakan gitu. Di situ ya gimana dia mau isolasi mandiri gitu kan, ada sebagian warga kita yang seperti itu. Nah jadi masyarakat dari segi komunitas, pemerintah desa, RT, RW gitu, dia harus menyiapkan satu ruang yang tadinya misalkan ruang balai serbaguna untuk disetting jadi tempat isolasi mandiri. Jadi kalau ada yang tadi dia habis dari Jakarta terus ada batuk pilek, ada demam gitu ya. Selama 14 hari ya Nah Pak? selama 14 hari itu dia diamnya di ruang isolasi mandiri yang disiapkan oleh warga. Karena apa? Karena tidak memungkinkan isolasi mandiri di rumah. Kebayang nggak? Karena rumahnya nggak bisa untuk isolasi. Nah maka si tim ini Atau rumahnya cukup tapi banyak orang. Nah rumahnya tuh banyak orang itu juga nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kan harus disiapkan, misalkan balai desa disekat jadi berapa tempat gitu. Sehingga beberapa orang yang memerlukan isolasi mandiri bisa menggunakan sekretariat RW lah, ruang karang taruna lah. Ini tugasnya sih logistik tadi dan sarana prasarana. Dia juga yang bertanggung jawab untuk nyiapin desinfektan dan melakukan desinfektan terhadap lingkungan. Koordinasinya sama bagian kesehatan sama ya? bagian kesehatan nanti koordinasi, tapi mereka yang menyiapkan dan melakukan penyemprotannya lah. Oh gitu. iya. Ya karena penyemprotan ini kan dia harus rutin juga. COVID ini beda dengan demam berdarah. Yang kalau demam berdarah mah begitu di fogging, nyamuknya mati kan. Mati semua. Nyamuknya mati ya udah. Sementara kalau COVID dia kan dibawanya oleh manusia. Jadi selama manusia ada pergerakan keluar masuk gitu ya, keluar masuk daerah misalkan tuh, ya otomatis selama itu pula virusnya akan terbawa. Jadi melakukan penyemprotan desinfektan itu tuh harus nggak bisa sekali doang habis itu beres, harus berkali-kali. Nah ini tugasnya juga sih timnya logistik ini. Sama mungkin yang terakhir timnya logistik, ya selain kalau tadi mah yang kesehatan nyiapin hand sanitizer, mereka mah nyiapin sarana-sarana tempat cuci tangan di tempat-tempat umum lah. Nah kalau si humas sama media informasi itu tugasnya dia menyediakan sarana-sarana media edukasi masyarakat, misal bikin spanduk gede gitu ya tentang pencegahan dan pengendalian
COVID di tingkat komunitas yang kerjasama dengan dengan bagian kesehatan, atau mereka bikin poster himbauan untuk memberikan sumbangan makanan minuman gitu sebagai cadangan makanan di daerah itu lewat poster atau apa. Atau Terus di masjid biasanya itu itu sudah kan ada tuh desain sekarang. media sosialisasi itu tugasnya humas sama media informasi. Terus mereka juga yang memberikan kabar di grup WhatsApp tentang edukasi COVID sekaligus update-nya. Jadi di Indonesia tuh hari ini udah berapa, di kotanya udah berapa gitu. Bahkan kalau ada di desanya juga udah berapa yang positifnya, yang PDP-nya, yang ODP-nya gitu. Itu dia yang menginformasikan. Tapi menginformasikannya pun juga bukan hal-hal yang sifatnya kematiannya atau apa, tapi juga hal-hal yang positif kayak angka kesembuhannya atau misalkan apa berita-berita positif terkait dengan COVID ini. Itu tugasnya humas sama media informasi. Itu sih gambarannya. Kalau selebihnya mah kayak sekretaris, ketua, bendahara ya dia mah kan operasional lah ya yang mengkoordinasikan semuanya itu. Karena nggak kalah penting juga untuk. Betul. Dan kalau misalkan bendahara gitu, bisa aja nih warga itu tuh buka donasi. Jadi selain bentuknya makanan, mereka juga open donasi untuk warga-warga yang mampu gitu. Ya uangnya ini nanti dipakai buat apa? Oh pengadaan tadi logistik kesehatan, oh buat pelatihan, oh buat pengadaan desinfektan, oh buat ngebantu masyarakat yang ekonominya rendah gitu. Nah kebayang nggak kalau sistem ini berjalan kan gitu? Kita nggak harus ngandelin pemerintah pusat untuk memberikan instruksi apa, tapi di tatanan komunitas dia sudah siaga dan sudah melakukan intervensi yang baik gitu, sehingga kalau banyak komunitas atau desa atau kampung melakukan itu ya secara otomatis kan di wilayah kota, kabupaten atau Jawa Barat atau provinsi gitu, provinsi lain atau nasional, dia bisa menekan angka COVID tadi. Bisa jadi tadi malah intervensinya bentuk intervensi yang tinggi, yang kuat itu dilakukan karena akar rumputnya sudah sadar dengan melakukan upaya-upaya pemberdayaan di tingkat yang paling kecil gitu. Mantep banget nih dari Kang Dokter ini juga sebenarnya kalau dilakukan sama masyarakat binaan Astra ini, desa binaan Astra ini juga bisa viral loh ini sebenarnya kalau memang ini terlaksana dan bisa menjadi percontohan buat desa-desa yang lain. Dan saya yakin harusnya mah bisa lah yang di binaan asrama untuk melakukan itu. Ya karena sering mendapatkan edukasi-edukasi yang berbobot ya. Betul. Dan ya mungkin yang di luar binaan Astra juga kalau dia ada kemauan, saya rasa itu juga bisa gitu. Ini jadi momentum sekali sebetulnya ya buat kita melakukan pergerakan sosial. Dan juga momentum untuk mengompakkan kekerabatan kita justru ya lewat ini. Betul. Tapi ingat ya, dengan adanya si Desa Siaga COVID atau tim Satgas COVID ini di komunitas, bukan berarti malah akhirnya tim eta teh ngumpul, nongkrong, ngopi bareng, enggak gitu. Tetap misalkan koordinasi dilakukan secara online, secara daring ya, atau kalaupun harus ketemu dia ada jaga jaraknya juga kan di atas 1,5 meter atau bahkan 2 meter gitu. Tetap menggunakan masker. Jadi kaidah-kaidah itunya pun tetap dipatuhi. Penutup ya untuk sesi ini. Bapak, Ibu, rekan-rekan dan sobat sinergi sekalian, sebenarnya yang jadi garda terdepan ya untuk menanggulangi COVID ini justru bukan teman-teman tenaga medis atau tenaga kesehatan. Oh salah ya berarti? Bukan, mereka itu justru garda paling belakang. Jadi tenaga kesehatan tuh ibaratnya penjaga gawang gitu. Kalau di tim sepak bola mah gitu. Jadi dari mulai penyerang, pemain tengah, backnya itu tuh dilakukan oleh masyarakat. Terutama siapa? Tokoh masyarakat, kepala desa, ketua RT, ketua RW. Jadi kalau tokoh masyarakat atau elemen sosialnya tadi lemah, maka ujung-ujungnya masuk ke garda belakang. Nah sekarang jangan bikin garda belakangnya ini tuh kewalahan gara-gara serangannya bertubi-tubi datang ke mereka. Coba penyerang gitu mainkan fungsinya dengan baik. Pemain bertahan juga kan dia bermain juga dengan baik supaya bisa tenaga kesehatan atau tenaga medis tuh punya waktu, punya tenaga, dan akhirnya mereka bisa nolong orang itu ya. Ya ibaratnya main bola aja. Kalau semuanya nggak berjalan kan keserang terus ya capek kipernya kan, bobol juga. Berarti anggapan kita selama ini salah juga, benar juga ya. Jadi justru garda terdepan tuh ya ini nih, para satgas, komunitas atau kampung atau desa siaga COVID. Government sih sebenarnya. Iya, pemerintah. Tapi tapi kan pemerintah dalam tatanan paling kecil siapa? RT, RW. Ya. Jadi tolong sadari peran itu dan dimainkan perannya dengan baik. Supaya apa? Supaya kalau tadi pertanyaan Kang Hamal di depan,
mau sampai kapan dan seberapa banyak sih perkembangan kasus COVID ini, kita bisa menekan kasus dengan jumlah yang sesedikit-sedikitnya dan membereskan ini dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, makanya kan teman-teman di tiap daerah pengennya seperti apa, ya lakukan skenario-nya, pengen milih yang mana. Pengen gak ada pembatasan gitu ya, pengen gak ada intervensi, atau intervensinya cuma ringan doang, atau agresif gitu ya, agresif supaya benar-benar si kasus ini tuh, wabah ini tuh segera berakhir. Itu ada di tangan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Silahkan isi A, B atau C. Nah, karena pilihan Anda menentukan nasib Pilihan bangsa ini Anda ke depan. sangat menentukan nasib kita semua. Oke, itu aja mungkin Kang Hamal dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah menyaksikan Sinergi Talk. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi action pejuang di garda terdepan gitu. Supaya backnya nggak kebobolan ya. Gitu aja pokoknya. Akhir kata, mudah-mudahan bermanfaat. Juga tetap sehat, jaga kesehatan. Hamal Mas Kumambang dan juga Pak Dr. Dhani Ferdian MKM pamit undur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astra sehat untuk Indonesia.